Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayah, bunda, dan adik-adik yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita selalu kita ucapkan kepada Allah dengan kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah, apapun yang terjadi kita ucapkan terlebih dahulu dengan memuji Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan selalu mengucapkan kata Alhamdulillah di setiap keadaan, Allah menurunkan rahmatnya kepada kita dan kita selalu berada di jalannya. Nah, ayah, bunda, dan adik-adik yang dirahmati Allah, kisah kali ini sangat menarik sekali. Karena di dalam dan di tengah-tengah dakwah Rasulullah yang sangat berat, siksaan demi siksaan yang dialami oleh para sahabat, khususnya mereka yang berada di kalangan atau di bawah garis kemiskinan, tidak mempunyai mansibah di masyarakat, maka itu semua sangat menderita yang mereka rasakan. Disinilah, di kisah inilah, kisah yang akan kita bahas, kita kisahkan, akan ada dua orang gagah berani, pahlawan, yang dari postur tubuhnya dapat, kepiawaian dalam berperang dahsyat, jago gulat, dan tidak gentar dengan siapapun. Dan dua orang ini akhirnya masuk Islam. Siapakah mereka? Mereka adalah Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Al-Khattab. Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muttalib, Masya Allah. Di tengah udara yang pengap karena dipenuhi awan kesewenang-wenangan dan kezoliman, muncul berkas cahaya di hadapan orang-orang yang jalannya terhadang, yaitu keislaman Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Dia masuk Islam di akhir tahun ke-6 dari nubuwah. Menurut pendapat mayoritas, dia masuk Islam pada bulan Dzulhijjah. Sebab keislamannya, karena suatu hari Abu Jahal melewati Rasulullah SAW tatkala di sofa. Lalu dia mencaci maki dan melecehkan beliau. Namun beliau hanya diam saja. Kemudian dia memukul kepala beliau dengan menggunakan batu hingga luka dan darah pun mengalir dari luka itu. Kemudian dia berbalik menuju kumpulan orang-orang Quraisy di dekat Ka'bah dan mengobrol bersama mereka. Seorang budak perempuan milik Abdullah bin Jada'an yang berada di sana melihat apa yang dilakukan Abu Jahal terhadap beliau. Sementara Hamzah yang baru pulang dari berburu sambil menenteng busurnya lewat di sana.
Maka budak perempuan itu mengabarkan apa yang telah dilakukan Abu Jahal seperti yang dilihatnya. Sebagai pemuda Quraisy yang paling terpandang dan menyadari harga dirinya, Hamzah langsung meradang. Dia beranjak pergi dan tidak berhenti menemui seorang pun, dengan satu tujuan, mencari Abu Jahal. Jika sudah ketemu, dia akan menghajarnya. Tatkala sudah masuk masjid, dia berdiri di dekat kepala Abu Jahal lalu berkata, "Wahai orang yang berpantat kuning, apakah engkau berani mencela anak saudaraku? Padahal aku berada di atas agamanya." Seketika itu dia memukul kepala Abu Jahal dengan tangkai busur hingga menimbulkan luka yang menganga. Orang-orang dari Bani Makhzum, kampung Abu Jahal, bangkit berdiri. Begitu pula yang dilakukan orang-orang dari Bani Hashim, kampung Hamzah. "Biarkan saja Abu Ammarrah, Hamzah, karena memang aku telah mencaci maki anak saudaranya dengan cacian yang menyakitkan." Bisa dilihat di Mukhtasar Siratir Rasul halaman 66, Rahmah lil Alamin jilid 1 halaman 68, juga di Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hisham jilid 1 halaman 291 sampai 292. Nah, ayah bunda dan adik-adik yang dirahmati Allah dan dicintainya, kisah yang kedua ini masuknya Umar bin Al-Khattab ke dalam Islam. Di tengah udara yang pengap karena dipenuhi awan kesewenang-wenangan dan kezoliman, muncul berkas cahaya lain yang lebih terang dari cahaya yang pertama, yaitu keislaman Umar bin Al-Khattab. Dia masuk Islam pada bulan Dzulhijjah pada tahun ke-6 dari nubuwah, tepatnya 3 hari setelah keislaman Hamzah bin Abdul Muttalib. Setelah itu Nabi SAW, sebelum itu Nabi SAW telah berdoa kepada Allah untuk keislamannya. At-Tirmidzi mentakhrij dari Ibnu Umar dan dia mensahihkannya. At-Tabrani dari Ibnu Mas'ud dan Anas bahwa Nabi SAW bersabda dalam doanya, "Ya Allah, kokohkanlah Islam dengan salah satu dari 2 orang yang paling engkau cintai, dengan Umar bin Al-Khattab atau dengan Abu Jahal bin Hisham." Ternyata orang yang paling dicintai Allah adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dengan mengamati semua riwayat tentang keislamannya, maka dapat disimpulkan bahwa menyusupnya Islam ke dalam sanubarinya Umar terjadi secara bertahap. Namun sebelum kita mengupas kesimpulan tentang riwayat-riwayat ini, ada baiknya jika kami isyaratkan terlebih dahulu tentang watak dan perasaannya. Umar dikenal sebagai orang yang menjaga kehormatan dirinya dan memiliki watak yang temperamental. Setiap kali dia berpapasan dengan orang-orang Muslim, Pasti dia apakan? Pasti dia menimpakan berbagai macam siksaan. Yang pasti di dalam hatinya bergolak berbagai perasaan yang sebenarnya saling bertentangan. Penghormatannya terhadap tradisi-tradisi leluhur, kebebasan menenggak minuman keras, hingga mabuk dan bercandaria.
bercampur baur dengan ketakjubannya terhadap ketabahan dan kesabaran orang-orang Muslim dalam menghadapi cobaan dalam rangka mempertahankan akidahnya. Keadaan ini masih ditambah lagi dengan keraguan-raguan yang menari-nari di dalam benaknya dan benak siapapun yang berakal, bahwa apa yang diserukan Islam jauh lebih bagus dan agung daripada yang lain. Umar benar-benar bingung hingga dia menjadi lemas sendiri. Begitulah yang dikatakan Muhammad Al-Ghazali di dalam Fiqh Sirah halaman 92 sampai 93. Inilah kesimpulan dari beberapa riwayat tentang keislamannya, dan setelah mengompromikan riwayat-riwayat tersebut, bahwa suatu malam dia keluar rumah hingga dia tiba di Baitul Haram. Dia menyibak kain penutup Ka'bah dan dilihatnya Nabi SAW sedang berdiri mendirikan sholat. Saat itu beliau membaca surat Al-Haqqah, surah Al-Haqqah. Umar menyimak bacaan Al-Quran itu dan dia merasa ta'ajub terhadap susunan bahasanya. Dia berkata di dalam hati, "Demi Allah, tentunya ini adalah ucapan seorang penyair seperti yang biasa diucapkan orang-orang Quraisy." Lalu beliau membaca ayat di dalam surat Al-Haqqah ayat 40 sampai 41. Innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli syairin qalilan ma tu'minun. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kalian beriman kepadanya. Umar berkata di dalam hati, kalau begitu, ucapan tukang tenung. Beliau membaca, dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kalian mengambil pelajaran darinya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta alam. Beliau meneruskan bacaannya hingga akhir surat, seperti yang diceritakan Umar sendiri. Mulai saat itulah Islam mulai menyusup ke dalam hatinya. Bisa dilihat di Tarikh Umar bin Al-Khattab Ibnul Jauzi halaman 6. Tak berbeda jauh dengan hal ini apa yang diriwayatkan Ibnu Ishaq dari Atha dan Mujahid. Namun ada sedikit perbedaan pada bagian akhirnya. Inilah awal mula benih-benih Islam merasuk ke dalam hati Umar bin Al-Khattab. Tetapi selubung jahiliyah dan fanatisme terhadap tradisi yang sudah mendarah daging, serta pengagungan terhadap agama leluhur, tetap tampil sebagai pemenang daripada inti hakikat yang merasuk ke dalam hatinya. Sehingga dia tetap berkeras memusuhi Islam, tidak peduli terhadap perasaan yang bersembunyi di balik selubung itu. Nah, di antara gambaran wataknya yang temperamental dan permusuhannya yang sengit terhadap Rasulullah SAW, pada hari dia keluar rumah sambil menghunus pedangnya dengan maksud ingin menghabisi beliau. Di tengah jalan, dia berpapasan dengan Nuaim bin Abdullah An-Naham Al-Adawi, atau seorang laki-laki dari Bani Zuhrah, atau seorang laki-laki dari Bani Makhzum. Yang pertama menurut riwayat Ibnu Ishaq. Lihat Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hisham jilid 1 halaman 344. Yang kedua menurut riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lihat Tarikh Umar bin Al-Khattab halaman 10
dan Mukhtasar Siratir Rasul halaman 103 yang ketiga menurut riwayat Ibnu Abbas. "Hendak kemana engkau wahai Umar?" "Aku akan menghabisi Muhammad," jawabnya. "Apa yang bisa menjamin keamanan dirimu dari pembalasan Bani Hashim dan Bani Zuhrah jika engkau membunuh Muhammad?" "Menurut pengamatanku, rupanya engkau telah keluar dan meninggalkan agama yang telah engkau peluk selama ini," kata Umar. "Bagaimana jika aku tunjukkan sesuatu yang membuatmu lebih tercengang, wahai Umar? Sesungguhnya saudarimu dan iparmu juga telah keluar dari agama serta meninggalkan agama yang selama ini engkau peluk." Dengan terburu-buru, Umar berlalu hingga tiba di rumah adik perempuannya dan iparnya, yang saat itu ada pula Khabbab bin Al-Art sedang menghadapi sohifah berisi surat Toha. Dia membacakan surat ini di hadapan mereka berdua. Tatkala Khabbab mendengar suara kedatangan Umar, dia menyingkir ke bagian belakang ruangan, sedangkan Fatimah menyembunyikan sohifah Al-Quran. Namun tatkala mendekati rumah adiknya tadi, Umar sempat mendengar bacaan Khabbab di hadapan adik dan iparnya. "Apa suara bisik-bisik yang sempat kudengar dari kalian tadi?" tanya Umar tatkala sudah masuk rumah. "Hanya sekedar obrolan di antara kami," jawab keduanya. "Kupikir kalian berdua sudah keluar dari agama," kata Umar. "Wahai Umar," kata adik iparnya, "apa pendapatmu jika kebenaran ada dalam agama selain agamamu?" Seketika Umar melompat ke arah adik iparnya dan menginjaknya keras-keras. Adiknya mendekat untuk menolong suaminya dan mengangkat badannya. Namun Umar menonjok Fatimah hingga wajahnya berdarah. Menurut riwayat Ibnu Ishaq, Umar memukul Fatimah hingga terluka. "Wahai Umar," kata Fatimah dengan berang, "jika memang kebenaran itu ada dalam selain agamamu, maka bersaksilah bahwa tiada ilah selain Allah, dan bersaksilah bahwa Muhammad adalah Rasul Allah." Umar mulai merasa putus asa. Dia lihat darah yang meleleh dari wajah adiknya. Maka dia merasa menyesal dan malu atas perbuatannya. "Berikan Alkitab yang tadi kalian baca," kata Umar. Adiknya menjawab, "Engkau adalah orang yang najis. Alkitab ini tidak boleh disentuh kecuali orang-orang yang suci. Bangunlah dan mandilah jika mau." Maka Umar segera mandi. Setelah itu memegangi Alkitab. Dia mulai membaca isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ia berkata nama-nama yang bagus dan suci. Kemudian dia membaca Toha hingga berhenti pada firman Allah ayat ke-41. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni waqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Alangkah indah dan mulianya kalam ini. Tunjukkan padaku di mana Muhammad berada saat ini. Tatkala Khabbab mendengar perkataan Umar seperti itu, dia segera muncul dari rumah belakang, lalu berkata, "Terimalah kabar gembira wahai Umar, karena aku benar-benar berharap agar doa Rasulullah SAW pada malam Kamis itu jatuh kepada dirimu.
Rasulullah saat ini berada di suatu rumah di kaki Bukit Sofa. Umar memungut pedangnya dan menghunusnya. Kemudian dia pergi hingga tiba di tempat yang dimaksud. Dia menggedor pintu. Seseorang mengintip dari celah-celah pintu dan bisa melihat sosok Umar yang berdiri sambil menghunus pedang. Orang itu memberitahu Rasulullah SAW, lalu mengumpulkan orang-orang di satu tempat. "Ada apa kalian ini?" tanya Hamzah. "Ada Umar," mereka menjawab. "Umar? Bukakan pintu. Jika kedatangannya untuk maksud yang baik, maka kami akan memberinya. Namun jika dia datang dengan maksud yang buruk, kami akan membunuhnya dengan pedangnya sendiri." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun campur tangan dengan memberi isyarat agar Hamzah menghampiri Umar. Maka dia menemui Umar di luar, lalu membawanya bertemu beliau di dalam salah satu ruangan. Beliau memegang baju dan pegangan pedangnya, lalu menariknya dengan tarikan yang keras, seraya bersabda, "Apakah engkau tidak mau menghentikan tindakanmu, wahai Umar, hingga Allah menurunkan kehinaan dan bencana seperti yang menimpa Al-Walid bin Al-Mughirah? Ya Allah, inilah Umar bin Al-Khattab. Ya Allah, kokohkanlah Islam dengan Umar bin Al-Khattab." Umar berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah, dan sesungguhnya engkau adalah Rasul Allah." Jadilah Umar masuk Islam. Semua yang ada di dalam rumah itu bertakbir seraya secara serempak, sehingga takbir mereka bisa didengar orang-orang yang ada di Masjidil Haram. Bisa dilihat di tarikh Umar bin Al-Khattab halaman 7, juga halaman 10-11. Juga di Mukhtasar Siratir Rasul halaman 102-103. Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hisham jilid 1 halaman 343-346. Umar adalah orang yang memiliki watak temperamental dan sulit dihalang-halangi, sehingga keislamannya mengguncangkan orang-orang musyrik dan menorehkan kehinaan bagi mereka. Sebaliknya, hal itu mendatangkan kehormatan, kekuatan, dan kegembiraan bagi orang-orang muslim. Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan sanadnya dari Umar, dia berkata, "Tatkala aku sudah masuk Islam, aku mengingat-ingat siapa penduduk Makkah yang paling keras memusuhi Nabi SAW. Dialah Abu Jahal. Maka ku datangi rumahnya dan ku gebrak pintu rumahnya hingga dia keluar menemuiku. 'Ahlan wa sahlan,' katanya. 'Apa yang kau bawa?' 'Aku datang untuk memberitahumu bahwa aku telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, serta ku benarkan apa yang dibawanya.' Dia langsung menggebrak pintu di depan mataku sambil berucap, 'Semoga Allah memburukkan rupamu dan memburukkan apa yang engkau bawa.'" Ibnul Jauzi menyebutkan bahwa Umar radhiyallahu anhu berkata, "Jika seseorang masuk Islam, maka orang-orang mencekalnya, lalu mereka memukulinya, dan dia ganti memukuli mereka. Setelah masuk Islam, aku mendatangi pamanku Al-Ash bin Hashim dan ku beritahu kepadanya tentang keislamanku. Namun dia justru masuk rumah. Lalu ku datangi salah seorang pembesar Quraisy, boleh jadi dia adalah Abu Jahal, dan ku beritahukan keislamanku. Namun dia justru masuk rumah." Ibnu Hisham dan Ibnul Jauzi
menyebutkan secara ringkas bahwa setelah Umar masuk Islam, dia mendatangi Jamil bin Ma'mar al-Jumha. Lalu dia memberitahukan keislamannya. Maka Jamil berteriak sekeras-kerasnya bahwa Ibnul Khattab telah keluar dari agama. Umar yang ada di belakangnya menyahut, "Dia berdusta, tetapi aku telah masuk Islam." Mereka langsung mengeroyok Umar. Sekian lama dia memukuli mereka dan mereka pun memukulinya, hingga matahari tepat berada di atas kepala. Umar terduduk dalam keadaan lemas. Mereka berdiri di samping kepalanya dan Umar berkata, "Lakukan semau kalian. Aku bersumpah kepada Allah, andai kata jumlah kami sudah mencapai 300 orang, maka kamilah yang akan melumatkan kalian, atau kalian yang melumatkan kami." Tarikh Umar bin Al-Khattab halaman 8, juga di Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hisham jilid 1 halaman 348 sampai 349. Dua gambaran kejadian yang berbeda setelah keislaman Umar ini dapat dikompromikan sebagai berikut, bahwa dua orang yang ditemui Umar merasa gentar terhadap Umar yang memang dikenal sebagai orang yang temperamental dan jago gulat. Apalagi jika pertemuan itu 1 lawan 1. Tapi tatkala mereka bergerombol dan tahu keislaman Umar, mereka pun berani mengeroyoknya dan terjadilah apa yang terjadi. Setelah itu, orang-orang musyrik berbondong-bondong mendatangi rumah Umar dengan maksud hendak membunuhnya. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dia berkata, tatkala dia, Umar, berada di dalam rumah dengan rasa was-was, tiba-tiba datang Al-As bin Al-Wa'il As-Sahmi Abu Amr sambil membawa mantel yang biasa dikenakan pada waktu pagi dan baju dari sutra. Dia adalah sekutu kami semasa jahiliyah dari Bani Sahm. "Ada apa?" Umar bertanya. Kaummu berniat membunuhku jika aku masuk Islam," jawab Al-As. "Tidak ada pilihan lain bagimu, karena Al-As juga sudah menyatakan masuk Islam." Kemudian Al-As pergi dan berpapasan dengan orang-orang yang berjalan beriring-iringan. Al-As bertanya, "Hendak kemana kalian?" "Mana Ibnul Khattab yang telah keluar dari agama?" mereka bertanya. "Tidak ada pilihan lain baginya," kata Al-As. Begitulah pengaruh keislaman Umar bin Al-Khattab terhadap orang-orang musyrik. Sedangkan bagi orang-orang muslim, gambarannya seperti yang diriwayatkan Mujahid dari Ibnu Abbas. Dia berkata, "Aku bertanya kepada Umar bin Al-Khattab, apa sebabnya engkau dijuluki Al-Faruq?" Dia menjawab, "Hamzah lebih dahulu masuk Islam daripada aku selang 3 hari. Lalu dia mengisahkan proses keislamannya. Pada bagian akhir dia berkata, tepatnya setelah dia masuk Islam, aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran, mati maupun hidup?' 'Benar,' beliau menjawab. 'Demi diriku yang ada di tangannya, sesungguhnya kalian berada di atas kebenaran, hidup maupun mati.' 'Lalu mengapa kita masih sembunyi-sembunyi?' tanya Umar. 'Demi yang mengutus engkau dengan kebenaran, lebih baik jika kita keluar.' Maka beliau mengeluarkan kami dalam 2 barisan. Barisan pertama diserahkan kepada Hamzah, dan satu lagi diserahkan kepada aku. Hamzah membawa garam yang ditumbuk halus layaknya tepung. Kami bergerak hingga memasuki Masjidil Haram.
Aku bergantian memandang ke arah orang-orang Quraisy, lalu beralih ke arah Hamzah. Ada rona kesedihan membayang pada diri mereka yang tidak pernah kulihat sebelumnya seperti itu. Maka pada saat itulah Rasulullah SAW menjulukiku Al-Faruq, orang yang suka memisahkan antara yang hak dan yang batil. Bisa dilihat di Mukhtasar di Tarikh Umar bin Al-Khattab halaman 6-7. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, hampir-hampir kami tidak bisa mendirikan sholat di dekat Ka'bah hingga Umar masuk Islam. Bisa dilihat di Mukhtasar Siratir Rasul halaman 103. Dari Syuhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu, dia berkata, setelah Umar masuk Islam, maka Islam menjadi tampak dan dakwah kepadanya dilakukan secara terang-terangan. Kami bisa duduk membuat lingkaran di sekitar Baitul Haram, tawaf di sekeliling Ka'bah, berani mengambil tindakan terhadap orang yang berlaku kasar kepada kami dan menentangnya. Tarikh Umar bin Al-Khattab halaman 13. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, kami merasa kuat setelah Umar masuk Islam. Bisa dilihat di Sahihul Bukhari, bab Islamu Umar bin Al-Khattab, jilid 1, halaman 545. Ayah bunda dan adik-adik yang dirahmati Allah, demikian dua orang pahlawan gagah perkasa yang tidak takut akan sesuatu pun, yang dengan kebesaran Allah mereka akhirnya masuk Islam. Didahului oleh Hamzah, paman Rasul. Selang 3 hari disusul oleh Umar bin Khattab. Bahwa Hamzah bin Abdul Muttalib adalah orang yang jago perang, jago gulat, gagah berani. Begitu pula Umar. Sehingga masuknya keduanya setelah kita simak tadi, mereka tidak lagi takut untuk berdakwah secara terang-terangan dan lebih terang-terangan lagi. Nah, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa kita yang terlahir pada zaman sekarang bersyukur dan harus selalu bersyukur karena kita mendapatkan keislaman kita dengan tiada rintangan, bahkan sudah terwariskan oleh orang tua kita. Dan andai kata ada orang yang berkata bahwa andaikan aku hidup di zaman Rasulullah, betapa bahagianya karena bisa memandang wajah Rasulullah, bisa bertemu dan berjumpa dengan para sahabat. Betul, kalau kita berada di barisan para sahabat yang masuk Islam di awal-awal. Tapi bagaimana sebaliknya? Kita berada di barisan Abu Lahab, Abu Jahal. Na'udzubillah. Mereka pun hidup di zaman Rasulullah. Maka daripada itu, apapun yang terjadi, tetap kita syukuri. Tetap kita syukuri. Begitulah kisah tentang keislaman Hamzah bin Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib. Begitu juga Umar bin Al-As, Umar bin Al-Khattab yang nantinya akan menjadi khalifah setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di video ke-20 nanti kita akan membahas, berkisah tentang duta Quraisy yang tercenung di hadapan Rasulullah SAW.
Saya Ahmad Mustaghfirin Pare meminta maaf atas segala kekurangan. Sebelumnya mari kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita pelajari yang pada hakikatnya adalah ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kita, sehingga saatnya nanti kita membutuhkan untuk kita kisahkan kembali, kita ceritakan kembali kepada anak, cucu, cicit kita, Allah kembalikan pengetahuan itu. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu farduduhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Hadza wa syukran. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.